Terkejut oleh balasan Hizbullah, Israel ketar-ketir minta AS cegah perang. Menhan Israel Benny Gantz mengadakan pembicaraan dengan sejawat dari AS, Lloyd Austin, dan meminta kepadanya agar mengupayakan menghentikan serangan para pejuang Libanon ke wilayah Israel. Demikian dilaporkan oleh media Israel pada Jumat kemarin. Media Israel juga menyebutkan bahwa negara Zionis ilegal ini terkejut oleh balasan sengit Hizbullah dan keliru dalam membaca sikap kelompok pejuang Libanon yang didukung penuh oleh Iran itu, dan bahwa para petinggi militer dan politik Israel sebenarnya tak bermaksud memasuki kekacauan Libanon. Situs Walla yang berbasis di Israel pada Jumat kemarin menyebutkan, pesan Israel sudah bergema tapi secara operasional merupakan respon yang akurat dan tidak ditujukan kepada Hizbullah, dan pihaknya juga tidak ingin mengubah perbatasan utara menjadi seperti kondisi di selatan terhadap Gaza. Menurut Walla, serangan Israel pada dini hari Kamis lalu ke wilayah Libanon merupakan pesan untuk kelompok pejuang Palestina yang ada di Libanon. Tapi rupanya Hizbullah memiliki persepsi sendiri, sementara perhitungan intelijen militer Israel ialah bahwa Hizbullah tak mungkin membalas. Dengan demikian, kata Walla, intelijen Israel keliru membuat perhitungan dan salah membaca sikap pihak lain, sementara penembakan roket oleh Hizbullah secara strategis merupakan satu perkembangan krusial bagi Israel. Walla menambahkan bahwa situasi di utara cukup kompleks dan menuntut pengambilan keputusan yang terkaji sebelumnya, mengingat perang di Libanon sama sekali tak akan membantu kepentingan Israel. Namun, salah fatal jika Israel menyepelekan krusialitas penembakan roket Hizbullah ke wilayah pertanian Sheba. Sementara itu, pengamat Israel Yoni Ben Menachem di Twitter menyatakan, sekali lagi intelijen Israel dikejutkan oleh penembakan roket Hizbullah, sebagaimana mereka terkejut oleh penembakan roket organisasi-organisasi Palestina lalu menuduh Yahya Sinwar. Ben Menachem juga menambahkan pencegahan mengalami erosi dan situasi menuntut reaksi keras terhadap Hizbullah dan Iran, tapi sama sekali tak terjadi apa-apa dan mereka menunggu Dewan Keamanan. Seperti pernah diberitakan sebelumnya, Hizbullah telah melesatkan puluhan roket ke posisi-posisi militer Israel di wilayah pertanian Sheba sebagai balasan atas serangan udara Israel sehari sebelumnya ke Libanon Selatan. Militer Israel mengklaim Hizbullah telah menembakkan 19 roket yang sebagian besar tertangkis oleh sistem pertahanan udara Kuba besi dan sebagian lain jatuh di wilayah Libanon sendiri. Militer Israel juga menyatakan tak bermaksud membangkitkan eskalasi di perbatasannya dengan Libanon, namun siap menghadapinya jika keadaan mendesak. Juru bicara militer Israel, Letkol Amnon Sefler, mengatakan kepada wartawan, pihaknya tidak menginginkan eskalasi menuju perang total, tapi pihaknya tentu saja siap untuk itu, dan pihaknya melakukan apa yang diperlukan. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Israel telah menyerang beberapa lokasi penembakan roket Hizbullah, namun Hizbullah menepis keras laporan itu. Alam melaporkan bahwa situasi perbatasan juga sudah kembali tenang. Setelah itu, Hamas juga ajak Hizbullah Libanon bertempur melawan Israel. Kelompok Hamas Palestina meminta kelompok Hizbullah Libanon untuk bergabung memerangi militer Israel demi menghadang gempuran intensif dari negeri Zionis yang telah dilancarkan. Pihaknya berharap garda terdepan Libanon bergabung dengan barisan melawan Israel. Menurut petinggi Hamas Abu Marzouk kepada RIA Novosti yang dimuat Al Arabiya, pasukan Libanon sangat berarti bagi mereka. Hizbullah dinilai memiliki kekuatan yang bisa menghancurkan Israel. Sinyal bantuan dari Hizbullah sebelumnya juga telah didengungkan sang pemimpin Hasan Nasrallah. Dia mengatakan pihaknya siap membantu Hamas yang mempertahankan tanah kelahiran mereka dari gempuran Israel. Dia menegaskan pihaknya optimis bisa menjadi tembok pertahanan bagi Hamas dan menghancurkan Israel. Keyakinan itu lantaran keberhasilan Hizbullah menghadapi Israel pada 2005 silam. Sementara itu, Israel saat ini menambahkan 16.000 tentaranya untuk menggempur Gaza. Dengan demikian, sudah ada 86.000 yang dikerahkan sejak Protective Edge Operation yang dilancarkan negeri Zionis. Jumlah korban jiwa di Gaza akibat serangan Israel hingga kini mencapai 1.363 orang. Sementara ada 68 orang yang meregang nyawa yang terdiri dari 66 tentara dan 2 warga sipil. Dan sementara itu, militer Israel mengklaim telah menghancurkan infrastruktur militer Hamas, termasuk jaringan besar terowongan, lokasi peluncuran rudal, fasilitas pembuatan senjata, dan rumah komandan. Namun seperti 3 perang sebelumnya, Israel juga tidak bisa menghentikan musuh untuk terus meluncurkan roket. Tidak hanya itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dikritik oleh blok sayap kanannya sebagai gencatan senjata yang prematur. Posisi Perdana Menteri Israel juga bisa semakin terancam jika perkiraan Hamas benar bahwa Netanyahu telah setuju untuk tidak membatasi warga Palestina menghadiri Masjid Al-Aqsa.